Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Economic Update 2023, Building Optimism for Stronger Recovery bersama saya Dina Gurning. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkali-kali menyatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam satu dekade. Dan untuk itu diperlukan langkah taktis serta strategis dalam memanfaatkan kondisi ini. Lantas, seperti apa peran Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam mendukung upaya pemanfaatan bonus demografi yang hanya terjadi selama 13 tahun ke depan ini? Langsung saja kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Laksana Trihandoko. Halo, apa kabar Pak Handoko? Ya, terima kasih. Kabar baik, Mbak Nina. Baik, ini Dewan Pengawas BRIN yang juga merupakan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, ini kan meminta secara khusus BRIN untuk mempertajam riset terkait dengan bonus demografi yang memang sudah dibahas juga oleh Presiden Jokowi berkali-kali. Nah, apalagi kalau kita lihat menurut data mulai tahun ini hingga 13 tahun ke depan ini memang Indonesia memetik manfaat dari bonus demografi, yakni lebih banyak usia produktif daripada usia non-produktif. Kalau dari BRIN sendiri, apa langkah yang diambil untuk menyambut data yang merupakan kabar baik juga ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti telah disampaikan Ibu Ketua Dewan Pengarah kami dan juga Bapak Presiden ya di berbagai kesempatan bahwa periode emas bonus demografi kita itu tidak panjang ya, katakanlah kurang lebih ya 13 tahun itu. Dan 13 tahun itu sebenarnya fokus kita itu apa sih? 13 tahun itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan ya, supaya kita bisa masuk ke golongan negara maju berpendapatan tinggi lah ya, gitu, menengah ke atas begitu. Itu sebenarnya intinya ya. Dan untuk mencapai itu tentu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kalau rumus umumnya itu biasanya pertumbuhan ekonomi di atas 6%, kalau bisa 7%. Gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi di atas 6 atau bahkan apalagi 7% itu tentu tidak mudah. Gitu, tidak mudah karena dalam beberapa tahun terakhir kita sulit sekali mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% ya, dengan berbagai alasan apalagi waktu pandemi kemarin ya. Gitu. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang bisa mendorong itu yang paling mudah itu adalah bagaimana kita menarik investasi sebesar mungkin. Ya kan, investasi diperbesar, mau dari luar mau dari dalam negeri, pokoknya diperbesar, ya kan. Nah, tapi tentu investasi itu ada batasnya, ya. Nah, kalau kita belajar dari negara maju yang lain, yang saat ini sudah maju seperti Korea Selatan dan sebagainya, itu pengungkit selain investasi itu sebenarnya adalah iptek, ya, inovasi. Gitu. Bagaimana kita menciptakan nilai tambah yang tinggi dari apa yang sudah kita miliki. Nilai tambahnya yang ditinggikan. Gitu ya. Jadi bukan menambah modal terus ya supaya mengembangkan ekonomi, tapi apa yang sudah ada bagaimana nilai tambahnya ditingkatkan. Nah, disitulah sebenarnya concern dari Ibu Ketua Dewan Pengarah ya sebagai Dewan Pengarah BRIN tentu saja yang bertanggung jawab untuk riset dan inovasi. Karena tidak ada cara lain kecuali riset dan inovasi. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menaikkan investasi, ya riset yang inovasinya yang harus ditingkatkan gitu ya, seperti itu. Jadi itulah yang sekarang menjadi tugas utama kami di BRIN, ya. Gitu. Dan sebenarnya itu tujuan ultimate-nya kenapa dulu dibentuk BRIN, ya. Justru untuk mempercepat itu oleh Pak Presiden. Ya. Baik, mungkin boleh dijelaskan, lebih dielaborasikan sedikit Pak. Jadi selama ini, memang ini kan bonus demografi sebuah informasi yang sudah kita dengar beberapa tahun terakhir begitu ya, sudah diprediksikan. Kalau dari BRIN sendiri sudah melakukan upaya apa saja Pak untuk menyambut bonus demografi ini? Ya, jadi bonus demografi itu kan sebenarnya suatu fenomena yang sudah kita ketahui sejak lama ya, dan bisa dihitung lah ya gitu. Jadi kita semua sudah tahu itu, dan itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dari kami di BRIN, pertama tentu bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi riset inovasi ke pertumbuhan ekonomi, itu yang nomor satu ya.
gitu. Apapun topiknya, apapun barangnya, ya itu tidak penting. Bagaimana pokoknya apa yang sudah ada nilai tambahnya bisa naik gitu ya, gitu. Jadi, nah yang kedua tentu kita kalau bicara dari sisi riset ya untuk menghadapi bonus demografi itu kami juga melakukan riset yang terkait dengan mitigasi ya kendala-kendala yang bisa menghambat pencapaian ya selama periode bonus demografi itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi maksud saya, ya, seperti itu. Baik, berarti dari dua faktor ya Pak ya untuk mendukung bonus demografi ini, yakni dari investasi dan juga dari dukungan iptek begitu. Sebelum saya bertanya ke tantangan dari dua faktor tersebut, mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Handoko, bisa digambarkan seperti apa sebenarnya bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia selama 13 tahun ke depan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, jadi sebenarnya sudah yang saya pahami sudah berapa kali diungkapkan oleh Bapak Presiden, ya periode bonus demografi ini kan tidak lama, ya kan? Dan tadi saya terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai tambah, ya, gitu sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi, ya, dari apa yang sudah kita miliki atau apapun yang kita buat, kita produksi dan seterusnya itu tidak lain kita memerlukan sumber daya manusia unggul. Ya, itu sebabnya kalau kita semua mengingat ya di awal pemerintahan kedua Bapak Jokowi mencanangkan fokus ke pengembangan SDM unggul, ya talenta unggul. Karena itulah sebenarnya yang bisa menjadi pengungkit penggerak peningkatan nilai tambah itu. Nah, berbeda dengan infrastruktur, ya. Kalau infrastruktur itu terlihat, ya kan, lebih mudah direncanakan dan relatif time frame-nya pendek. Tapi kalau pengembangan SDM itu terkait manusia, ya. Banyak sekali faktor di situ dan itu sifatnya sangat-sangat jangka panjang. Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan mempercepat ya peningkatan nilai tambah ekonomi ya. Kalaupun ada pertambahan investasi itu lain lagi ya, tapi kita fokusnya akan ke situ ya, peningkatan pertambahan nilai ekonomi, nilai tambah dari produk yang sudah kita miliki ya, melalui hilirisasi dan sebagainya. Yang kedua, pada saat yang sama bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ya dari sumber daya manusia kita, khususnya generasi muda. Ya, jadi nah ini yang menjadi tantangan kita bersama ya. Baik, terima kasih Pak Handoko atas penjelasannya. Berarti memang kalau bisa disimpulkan bahwa tantangan terbesar Indonesia ini adalah lewat infrastruktur dan juga lewat peningkatan SDM. Kalau kita bicara soal infrastruktur, kalau kita lihat di masa pemerintahannya Pak Presiden Jokowi ini memang sudah dilakukan begitu ya Pak? Masih, ya. Betul. Kalau dari BRIN sendiri melihat pengembangan SDM yang sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah cukup baik untuk menyambut bonus demografi ini atau sebenarnya harus ada yang bisa ditingkatkan kembali Pak Handoko? Ya, jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini itu sudah sangat masif menurut saya ya, apalagi dengan alokasi 20% dana pendidikan ya dari 20% APBN kita ya setiap tahunnya ya itu sangat masif sekali gitu. Nah di lain sisi kalau kami di BRIN, jadi di antara talenta ya yang sudah dikembangkan melalui sistem pendidikan kita, sistem edukasi kita, itu ada satu segmen ya di mana BRIN harus sangat berperan, yaitu menciptakan talenta yang memang betul-betul unggul kompetensi di bidangnya, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui aktivitas riset. Itu sebabnya kalau kami di BRIN itu kami sejak tahun 2021 ya, sejak pendirian BRIN itu kami sudah diberi tanggung jawab untuk manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi. Gitu ya. Jadi dan karena apa? Karena talenta yang unggul itu talenta yang pernah melakukan hal-hal yang sangat ultimate ya, yang sangat advance dan itu hanya bisa dilakukan melalui aktivitas riset. Dan itulah yang kami lakukan dengan misalnya program mobilitas periset kami yang di dalamnya ada 8 skema ya yang mentarget dari mahasiswa S1 tingkat akhir sampai dia katakanlah menjadi periset yang di kelas menengah ya gitu. Jadi kami sudah menjalankan itu selama 2 tahun terakhir ini ya. Jadi itu menjadi bagian dari
upaya kita untuk mempercepat ya peningkatan talenta unggul ya Indonesia melalui aktivitas riset. Jadi tidak berhenti di pendidikan tinggi ya. Jadi kami bekerja sangat erat dengan timnya Mas Nadiem ya untuk mengembangkan mereka menjadi benar-benar unggul dan kompeten di bidangnya melalui aktivitas riset itu. Baik, itu tadi kontribusi BRIN untuk mendukung pemerintah meningkatkan kualitas SDM begitu ya. Kalau kita bicara soal kualitas SDM ini kan bicaranya soal kualitas ya Pak Handoko. Tapi kalau kita bicara soal bonus demografi ini kan bicara soal kuantitas, angka. Sedangkan kalau kita bicara bonus demografi, Indonesia ini terpecah di berbagai pulau yang menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan SDM. Kalau dari BRIN sendiri, penemuannya sampai saat ini menjelang periode bonus demografi ini sendiri, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi terhadap pemerataan kualitas SDM di Indonesia? Ya, itu sebabnya seluruh program seluruh skema ya dari mobilitas periset kami itu yang bisa diikuti oleh anak S1 di tugas akhir ya tahun terakhir ya sampai S2, S3 sampai postdoktoral dan seterusnya itu kami buka untuk semua pihak ya. Kami buka untuk semua pihak bekerja sama dengan semua kampus. Kita kalau untuk konteks BRIN kami tidak peduli itu perguruan tinggi negeri atau swasta ya kan terakreditasi atau tidak dan sebagainya. Yang kami peduli hanya apakah mereka memang memiliki passion, memiliki minat untuk melakukan aktivitas riset atau tidak. Ya, dan itu kami buka dan itu kita lakukan di seluruh kawasan BRIN ya yang saat ini itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi setelah kami mengkonsolidasikan semua institusi riset di negara ini yang dimiliki pemerintah, kan kita memiliki kantor di hampir di semua lokasi di Indonesia ya, gitu. Oke, baik. Lalu dari upaya yang memang sudah dilakukan oleh BRIN ini sendiri lewat perspektif dari ilmu riset begitu ya, kira-kira boleh Anda gambarkan Kak Pak, apa ukuran kualitas penduduk dan kaitannya terhadap bonus demografi ini, apa tolok ukurnya atau indikatornya pada saat pemerintah dan juga dibantu oleh BRIN ini sudah berhasil mencapai kualitas yang diinginkan, ini indikatornya apa Pak Handoko? Ya, jadi kalau dari sisi kami ya karena peningkatan kontribusi dari bonus demografi terhadap katakanlah pertumbuhan ekonomi ya, itu kan tadi dari sisi meningkatkan nilai tambah ya, nilai tambah yang diperoleh dari hasil riset kan. Indikator yang kami pegang itu sangat sederhana dan sangat jelas, yaitu seberapa banyak kekayaan intelektual yang mampu kita hasilkan ya gitu. Jadi baik oleh periset BRIN maupun periset di kampus maupun pihak-pihak yang terkait termasuk para mahasiswa dan sebagainya yang terlibat dalam aktivitas kami bersama kampus itu tadi ya. Jadi kami mencanangkan pertumbuhan jumlah kekayaan intelektual ya yang sangat progresif ya dari tahun ke tahun gitu. Oke, baik. Jadi tidak hanya 2 kali lipat, harus 3 atau bahkan 4 kali lipat ya. Karena itu menjadi basis ya, kekayaan intelektual itu menjadi basis dari proses lisensi ya, proses hilirisasi, komersialisasi dan sebagainya. Ya. Oke, baik Pak Handoko. Selanjutnya kita akan bicara soal, kalau kita bicara soal kualitas SDM di periode bonus demografi ini kan berkaitan dengan Indonesia dengan isu pengangguran dan juga isu kesehatan yang stunting. Tapi kita jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Updates 2023 CNBC Indonesia.